Hai, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi di channelnya Mami Movie, review film yang kalian tunggu-tunggu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Moga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, di film kita kali ini kita akan disuguhkan dengan bermacam-macam teori teka-teki dari sebuah otopsi seorang mayat perempuan yang penuh misteri. Bikin penasaran kan? Oke, cari posisi yang nyaman karena film ini lumayan bikin deg-degan dan jangan nonton sendirian ya. Ajak teman, tetangga, asal jangan pacar orang aja. Oke, ini dia. You are Powerful. Just open up your heart and let the sun shine in. So let the sun shine in. Open up your heart and let the sun shine in. Film ini diawali memperlihatkan sebuah rumah yang minimalis. Di dalam rumah tersebut baru saja terjadi pembunuhan. Sheriff Sheldon dan petugas Inapis pun sedang melakukan olah TKP. Dan anehnya tidak ditemukan barang-barang yang hilang. Goresan atau tanda-tanda si pembunuh masuk secara paksa. Di TKP tersebut, tepatnya di basement bawah tanah, ditemukan sosok mayat wanita setengah badan yang terkubur. Anehnya mayat wanita ini sangat bersih tanpa luka sedikit pun. Setelah melakukan olah TKP, tim kepolisian merasa kebingungan karena polisi tidak menemukan identitas mayat wanita ini. Maka disebutlah wanita ini bernama Jendo. Sekedar pengetahuan ya guys, jadi nama Jendo ini di Amerika adalah sebutan mayat wanita yang tidak diketahui identitasnya. Dan film ini pun dimulai. Ini adalah Tommy dan Austin. Ayah dan anak ini bekerja sebagai koroner atau sebagai tukang otopsi mayat. Tommy, sang ayah, memiliki ruang kerja di bawah rumahnya sendiri, yaitu di bawah tanah. Diperlihatkan Tommy, sang ayah, sedang membahas tentang otopsi mayat yang hangus terbakar, bahwa seorang koroner harus tahu sebab dan akibat kematian mayat tersebut dan harus bisa memecahkannya. Sang ayah Tommy bertanya kepada anaknya, apa penyebab kematian mayat eta Jang? Austin pun menjawab, gampang atuh bah, kan terlihat dari kerusakan pada rongga pernapasan kerongkongan dan paru-paru. Itu sudah pasti dia meninggal karena terlalu banyak menghirup asap. Sang ayah menjawab, belum tentu atuh Jang, kamu harus memperhatikan dengan teliti sebelum membuat kesimpulan. Sang ayah menjelaskan, pada saat kebakaran posisi mayat ini ditemukan berada di dapur dan posisi dapur ke pintu keluar berjarak beberapa meter. Jadi secara logika mayat pria ini tidak sedang berusaha melarikan diri dari kobaran api. Dan sang ayah pun memperlihatkan bagian kepala mayat tersebut. Di dalam kepala terlihat luka karena akibat benturan yang keras. Jadi sang ayah menyimpulkan bahwa pria ini sudah mati terlebih dahulu sebelum hangus terbakar. Jadi penyebab pria ini mati karena terjatuh dan kepalanya terbentur atau tidak gor, hingga menyebabkan luka yang parah di bagian kepala. Nah, itu jawaban yang benar. Setelah mengetahui sebab dan akibat kenapa mayat tersebut meninggal, Tommy menyuruh anaknya untuk membereskan perlengkapannya. Dan Tommy pun pergi keluar untuk merokok sebatang dulu. Aduh nikmat. Oke, next. Di dalam ruangan Austin sedang memasukkan mayat ke dalam lemari mayat. Dan Austin melihat seekor kucing milik ayahnya membawa tikus. Dan Austin membuang tikus tersebut ke tong sampah. Dan Austin pun langsung mencuci tangannya sesuai protokol kesehatan. Selagi cuci tangan, Austin mendengar suara pintu lift terbuka. Austin pun langsung mengeceknya. Namun tiba-tiba seorang wanita mengagetkannya. Dia adalah Emma. Emma adalah kekasihnya Austin. Emma yang baru pertama kali ke rumah Austin dengan sedikit rada kepo. Emma ingin melihat salah satu mayat, akan tetapi Austin melarangnya. Tiba-tiba sang ayah Tommy pun membolehkannya dan mempersilahkan dengan alasan, asal kamu jangan takut ya.
Austin pun langsung membuka lemari mayat tersebut. Pada saat dibuka, jari kaki mayat tersebut ada sebuah loncengnya. Dan Emma pun bertanya, buat apa lonceng ini? Lonceng ini adalah tanda bila mana salah satu mayat tersebut masih hidup atau mati suri, maka lonceng ini akan berbunyi, jawab si ayah. Pada saat Austin dan Emma yang akan pergi keluar untuk berkencan, tiba-tiba Sheriff Sheldon pun datang dengan membawa mayat yang terbungkus yang harus diotopsi malam ini juga. Dengan terpaksa, Austin menunda kencannya dengan Emma. Oke, Sheriff Sheldon menjelaskan asal-usul mayat Jendo tersebut. Ditemukan di dalam keadaan setengah terkubur, tidak diketahui identitasnya dan sidik jarinya pun tidak teridentifikasi. Tidak terdeteksi maksud mami ya, maaf di komputer. Oke. Dan Sheriff Sheldon memerintahkan agar mayat tersebut harus segera diotopsi dan diketahui identitas secepatnya sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan diinformasikan ke media massa. Tommy dan Austin pun langsung mengerjakannya. Aduh ya Allah, rimak malatah nih sapa baliotnya hampura atuh guys. Saat itu terdengar suara berita di radio bahwa cuaca akan cerah beberapa hari ke depan. Otopsi ini akan terbagi dalam 4 tahapan. Tahapan pertama dimulai dengan tahapan pemeriksaan luar. Austin pun memfoto mayat Jendo dan diperkirakan mayat tersebut berumur 20 tahunan. Kondisi mayat mulus, tidak ada bekas luka memar dan pendarahan. Pada saat ini, periksa matanya terjadi keanehan pada mata mayat tersebut karena berwarna grey atau abu-abu. Kenapa demikian? Jadi menurut sang ayah Tommy, bola mata akan berubah warna abu bila mana mati sudah berhari-hari. Dan pinggangnya pun tidak sesuai dengan tubuhnya, sendi dan ototnya pun tidak kaku dan tidak ada kepucatan terhadap kulitnya. Kata si ayah, mungkin ini bawaan gen. Tahapan demi tahapan ditemukan. Austin pun mencatatnya di papan tulis. Ayah Tommy mengecek tulang pergelangan kakinya retak dan hancur. Anehnya, kulit bagian luar tidak terlihat luka sama sekali. Tommy juga menemukan sisa tanah gambut yang menempel di kuku Jen. Dan terkejutnya, Tommy pada saat memeriksa dan membuka mulutnya, ternyata mayat Jen lidahnya telah terpotong. Aduh. Dan sang ayah pun menyimpulkan bahwa mayat Jendo adalah korban perdagangan manusia di mana kaki dan tangan diikat supaya tidak kabur dan lidahnya dipotong supaya tidak ngagorowok atau ngejerit guys. Oke, tahap kedua pun dimulai, yaitu pemeriksaan bagian organ dalam atau pembedahan. Tiba-tiba suara petir menggelegar dan lampu di dalam ruangan pun berkedip. Lalu saluran radio berganti sendiri. Dan mereka berdua pun mulai membedah badan Jendo. Setelah melakukan pembedahan, tiba-tiba darah mengalir keluar dari badan Jendo. Mereka berpendapat ini aneh karena orang yang baru matilah yang mengalami hal seperti ini. I've seen it, right? Lanjut, Tommy memotong tulang rusuknya dan melihat paru-parunya berwarna hitam sekali. Organ lain pun seperti jantungnya ada bekas luka. Tommy pun tambah bingung. Di dalam tubuh Jendo, organnya pada saat rusak tadi, kenapa di luar tubuh si Jen ini masih mulus dan tidak ada luka sama sekali ya? Pada saat sedang kebingungan, tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh. I'll get it. Austin pun pergi untuk mengeceknya. Austin mengecek tiap ruangan, namun tidak ada apa-apa. Tapi pas melihat kaca di atas lorong, Austin melihat ada seseorang yang berdiri di lorong tersebut.
Tapi pas Austin memeriksanya, di lorong tersebut tidak ada siapa-siapa. Austin yang masih penasaran mendengar kembali suara tersebut. Suara tersebut berasal dari saluran udara, dan Austin pun menyalakan lampu, mengambil kursi dan menaiki kursi untuk melihat ke dalam saluran udara tersebut. Namun tiba-tiba karena kaget, Austin jatuh dari kursi. Austin dikagetkan oleh kucing milik ayahnya. Tommy pun menyusul. Austin melihat kucingnya dalam kondisi luka yang parah atau sekarat. Karena Tommy tidak ingin melihat kucingnya kesakitan terlalu lama, Tommy pun langsung membunuhnya dan mengkremasi kucing tersebut. Karunya ya guys. Mereka berdua pun melanjutkan pemeriksaan. Dari usus Jendo nyelap ditemukan benda aneh yang ternyata itu adalah sebuah bunga. Setelah dicek di buku, itu adalah sejenis bunga yang bernama Jameson Wedge yang bisa menyebabkan tubuh manusia mengalami kelumpuhan. The top 3 inches within the hour. Dan setelah itu kembali terdengar berita di radio bahwa 1 jam ke depan akan ada hujan angin dan dordar gelap. Mendengar hal tersebut, Austin bicara dengan ayahnya agar kerjaannya dilanjutkan esok hari aja. Ayahnya pun menjawab, "Kagok atuh jang, saeutik deui oge beres di rumah." Dan Austin pun menurut ucapan ayahnya. Saat kembali melakukan pemeriksaan, ayahnya menemukan kembali benda yang aneh di tubuh Jendo. Ayahnya menemukan sebuah benda berupa gigi yang dibungkus dengan sebuah kain. Saat dibersihkan dan diperiksa, berupa kain tersebut bertuliskan tulisan yang aneh atau lambang semacam itulah. Dan sang ayah pun memeriksa kulitnya, tapi pas kulitnya disisit, sang ayah pun kaget guys. Karena di kulit Jendo terdapat tulisan-tulisan dan lambang-lambang sebuah simbol yang aneh. Tommy dan Austin pun mendadak bengong dan kebingungan. Radio pun kembali berbunyi. Pintu kulkas mayat terbuka sendiri dan listrik pun mulai padam. Dan lampu pun pecah dengan sendirinya. Ruangan pun menjadi gelap gulita dan Austin pun melihat pintu lemari mayat sudah terbuka. Dan para mayat pun telah menghilang guys. Serem. Ayah Austin pun langsung mengajak untuk pergi keluar secepatnya. Dengan terburu-buru, mereka berjalan menuju lift. Dengan sialnya liftnya macet, hingga mereka sekarang terjebak di ruang bawah tanah. Austin pun ngecek handphonenya, terlihat untuk menelepon, namun ternyata tidak ada sinyal. Mereka memutuskan untuk pergi ke ruangan kantor dengan pelan-pelan berjalan. Tapi tiba-tiba terdengar seperti suara ketukan pintu yang menggedor-gedor. Mereka pun masuk ke ruangan kantor dan menguncinya. What the hell was that? Tommy pun langsung menelpon Sheriff Sheldon untuk meminta bantuan. Namun sinyal telepon pun blok hingga saluran telepon pun terputus. Alhasil mereka berdua benar-benar terjebak di dalam sana. Tiba-tiba terdengar suara lonceng di depan pintu. Austin pun mengintip di bawah celah pintu. Tiba-tiba pintu digedor-gedor dengan sangat keras. Mereka berdua menahan pintu dengan menggeserkan lemari.
kejadian ini pun berhenti. Aslinya guys, Mami benar-benar takut. Kebayang gak sih digedor-gedor dan mendengar suara lonceng itu, ting ting. Kalau Mami mendengar suara tidur si papi yang ngorok aja langsung ngerejat guys, apalagi berada bersama si Austin. Sangat menakutkan atunya guys. Oke, langsung aja beralih. Akhirnya sang ayah pun baru tersadar dan menyadari bahwa ada yang aneh dengan mayat Jendo ini. Mereka berdua pun kembali ke ruangan otopsi untuk membakar mayat Jendo agar semuanya cepat selesai dan mayat pun mulai dibakar. Tiba-tiba api yang membakar tubuh Jendo membesar dan membakar atap ruangan otopsi. Sang ayah pun langsung memadamkan api tersebut. The pen! Pull the pen! Namun apa yang terjadi? Tubuh mayat tersebut tidak sama sekali ada luka bekas bakarnya guys. Dan tubuh mayat tersebut kondisinya benar-benar utuh. Tiba-tiba mereka mendengar suara lift yang bergerak. Mereka pun langsung menuju ke sana. Austin pun membawa sebuah kampak. Pada saat mereka berdua berada di depan lift, terdengar di dalam lorong yang gelap suara lonceng dan kaki melangkah. Austin yang merasa kepala ruguh dan kesianan mulai menekan-nekan tombol lift. Namun suara langkah dan loncengnya mulai mendekat dan lampu lorong satu persatu pun mati. Dan si ayah langsung mengambil kampak dari tangan si Austin. Tiba-tiba pintu lift terbuka dan mereka berdua pun langsung masuk lift. Namun pintu lift tidak bisa tertutup. Pada saat suara lonceng semakin mendekat, Tommy sang ayah sudah siap dengan kampaknya langsung menghantam mayat tersebut. Dan akhirnya suara lonceng ini pun berhenti. Tapi pada saat diperiksa, alangkah kagetnya Austin. Yang terkena kampak bukanlah mayat yang ada loncengnya itu guys, tetapi yang tergeletak adalah Emma, kekasihnya. Pada saat Tommy dan Austin bersembunyi, tiba-tiba Jendo menyalakan tempat oven kremasi dan asap pun mulai menjalar kemana-mana. Perlahan mereka berdua berjalan melewati asap untuk kembali ke ruangan otopsi. Tiba-tiba mayat hidup datang menyerangnya. Mereka tidak bisa melihat siapa itu sebenarnya. Dan kita hanya bisa mendengar teriakan kesakitan dari Tommy. Tapi akhirnya mereka berhasil kembali ke ruangan otopsi untuk melanjutkan tahapan terakhir, yaitu membedah otak. Mereka membedah otaknya janda. Salah, kok jadi janda sih? Mereka membedah otaknya Jendo dan mengambil sebagian kecil dari otaknya untuk diperiksa. Kemudian sang ayah melihat sampel otak Jendo melalui mikroskop. Ternyata masih ada darah yang mengalir di otak Jendo. Sang ayah pun menyimpulkan bahwa mayat Jendo masih hidup guys. Karena penasaran, Austin pun memeriksa kain yang ditemukan di tubuh Jendo itu. Tanpa disengaja, pas Austin melipat kain tersebut, terdiri dari beberapa huruf dan terbentuklah kata yang bertulis Leviticus dan terbuat dari tahun 1963. Dan Tommy pun mencari keterangan tentang kata itu yang di Alkitab ayat 20-27
yang isinya kira-kira adalah siapapun yang bertentangan dengan roh akhirnya akan terbunuh. Dengan sengaja bukti yang mereka temukan bahwa Jane adalah seorang penyihir, bahwa dia sebenarnya masih hidup dan dapat merasakan apa yang terjadi padanya. Namun tiba-tiba suara pintu yang sedang digedor-gedor berbunyi kembali dan Austin pun menahan pintu tersebut. Dan sang ayah yang ketakutan mulai mencoba berkomunikasi dengan Jendo. Tommy berbicara sama Jane, "Aku tidak akan melawanmu, tapi kumohon jangan sakiti anakku." Dan tiba-tiba saya merasakan kesakitan, pergelangan tangan dan kakinya pun mulai patah dengan sendirinya. No. Di saat bersamaan justru tubuh Jendo malah terbalik pulih. Darah yang awalnya mengalir di tubuh Jane malah kembali tersedot ke tubuh Jane. Dan yang terakhir, mata sang ayah menjadi grey atau abu-abu dan mata si Neng Jendo ini menjadi normal. Dan sang ayah pun meninggal, guys. Saat suasana dalam kesedihan, suasana di ruangan pun menjadi normal. Suara radio pun berbunyi dan seseorang memanggilnya dari luar. Suara itu adalah suara Sheriff Sheldon yang memanggilnya. Di luar sana Austin pun langsung menghampirinya. Pada saat sedang membuka pintunya macet dan susah dibuka, guys. Sheriff Sheldon pun terus-menerus memanggilnya. Kemudian terkejut ya Austin bahwa suara tersebut, "I will the sun shining." Dan Austin benar-benar sangat kaget dan mengejutkan. Ditambah suara lonceng kembali berbunyi mendekat. Lalu tiba-tiba sosok ayahnya dengan mata yang abu-abu sudah berada di depan Austin. Dan Austin pun terjatuh ke belakang dan meninggal. Di keesokan harinya, Austin dan ayahnya ditemukan telah mati. Seperti kasus di awal film, Sheriff Sheldon pun bingung dengan kejadian tersebut. Tubuh Jendo masih mulus dan utuh, tidak seperti yang sudah dilakukan otopsi. Akhirnya Sheriff Sheldon memindahkan mayat Jendo keluar wilayahnya agar dia bisa terlepas dari tugas dan tanggung jawabnya. Terdengar dari radio yang menyiarkan pemberitaan bahwa selama 4 hari berturut-turut mentari bersinar terang. Loh, kok bisa begitu ya? Selama kejadian kan terdengar suara hujan, angin, dordar gelap, henteu aya kerangiuhan, sanajan wakrang cucut, teu paduli kajen teuing. Loh, kok aku jadi nyanyi lagi ya? Oke, the next. Mayat Jendo pun dipindahkan dan dibawa ke dalam mobil ambulans. Tapi pada saat di perjalanan, di dalam mobil suara radio terdengar kembali. Dan tiba-tiba That's a promise. Just open up your heart and founders never win. Face it with a grin. Shine in, shine in. film ini pun selesai. Aduh, ending yang menjandakan. Lo kok jadi janda sih? Gak apa-apalah, udah selesai ini ya. Kan ada lagunya juga ini teh. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang menawan, janda lebih menggoda. Asik. Buat sobat mami semuanya yang baru bergabung, silakan di subscribe, like, komen, ataupun share sebanyak-banyaknya. Semoga kalian mendapatkan perawan atau janda secepatnya ya. Yang mau request, kalian bolehlah di komen, nanti mami reviewin filmnya buat kalian. Oke, dan mami doakan semoga kalian selalu dalam keadaan bahagia dan juga sehat. Oke,
Ada itik di atas genteng. Semoga kalian yang nonton Iggy makin cantik dan juga ganteng. Yuk, dadah. Bye-bye. Mwah.